وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian selanjutnya, idza thabata an-nasabu bil iqrari thumma ankara al-muqirru hal yuqbal inkarahu. Apabila seorang mengakui sebuah nasab, mengakui ini adalah anakku, dia akuinya. Tak lama kemudian dia ingkari sendiri, ini bukan anakku. Pertama dia katakan anak dia. Setelah beberapa bulan kemudian dia katakan bukan anak dia. Ya. Apakah diterima pengakuan dia? Itu dia. Ya ketika istrinya melahirkan dia katakan anak dia. Ya, tapi setelah setahun dia katakan ini bukan anakku. Apakah diterima pengakuan ini? Dia sudah mengatakan iya, belakangan dia katakan tidak. Diingkari penasaran tersebut. Jawabannya la yuqbal inkarahu. Tidak diterima pengingkarannya li'annahu nasab thabata bihujjatin syar'iyyatin, karena ini merupakan nasab dan nasab itu ditetapkan melalui hujjah syar'i, melalui data-data dan dalil-dalil syar'i. Falam yazal bi ingkarihi. Tidak bisa pengakuan itu, penetapan itu dihilangkan, terhapus dengan pengingkaran. Kama law thabata bi bayyinatin aw bil firashi. Sebagaimana kalau anak tersebut memang ditetapkan nasabnya melalui penjelasan, melalui melalui keterangan yang jelas, ya, atau melalui firash. Ya, melalui firash. Jadi dalam masalah ini tidak diterima pengingkarannya. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika sudah dia mengakui ini anak dia, beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian dia marah kemudian atau apalah yang terjadi, tiba-tiba dia katakan ini bukan anak dia, maka tak diterima pengingkaran tersebut, ya. Karena penetapan secara pengikraran secara syar'i itu tidak bisa dihapus hanya dengan pengingkaran semata. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya kalau seandainya belakangan baru ketahuan bahwasanya ternyata istrinya selingkuh, misalnya berzina dengan laki-laki lain, misalnya, maka ingat kalau dia mengingkari ini anak, berarti dia sama artinya dia sedang menuduh si istri berzina dengan laki-laki lain.
Kalau sudah seperti itu, si laki-laki harus membawa 4 orang saksi, di mana keempat-empatnya melihat perzinahan tersebut bagaikan timba masuk ke dalam sumur atau bagaikan batang celak masuk ke mata. Itu dia. Kalau ternyata dia tidak datang membawa 4 saksi, maka suami dicambuk 80 kali. Atau cara kedua, li'an, sebagaimana yang kemarin telah kita jelaskan. Baru bisa. Nggak bisa mengingkari begitu saja. Sebab apabila seorang suami mengingkari si anak tersebut anak dia, padahal jelas lahir dari rahim istrinya, itu sama artinya menuduh si istri berzina. Itu artinya. Kalau nggak dari mana itu anak? Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi nggak bisa sembarangan seorang ayah tiba-tiba mengingkari anaknya, padahal dia tahu lahir dari rahim istrinya. Allahu a'lam bissawab. Selanjutnya ikhwah, soal selanjutnya, lau qadimat mar'atu min makanin ba'id, apabila seorang wanita datang dari tempat yang jauh, ma'aha tiflun, dia datang membawa seorang anak kecil, fa aqarra bihi rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan dia anakku, hal yalhaquhu, apakah si anak ini bisa dinasabkan kepada si laki-laki? Begini ikhwah, misalnya ada seorang wanita, dia datang dari Saudi misalnya, mungkin dia TKI lah, datang dari Saudi, pulang-pulang perginya nggak bawa apa-apa, pulang-pulang bukan bawa duit, bawa anak, ya, pulang-pulang bawa anak, dia gendong. Sampai di bandara ada seorang laki-laki mengatakan itu anak saya, begitu, itu anak saya, kok tiba-tiba anak dia? Gimana ceritanya? Apakah si anak ini dinisbatkan kepada si laki-laki tersebut? Qala fil Mughni, dalam kitab Mughni sebutkan, walau qadimat mar'atu min baladir Rum, walau seandainya ada seorang wanita datang dari negara Romawi, ma'aha tiflun, sambil menggendong ataupun membawa seorang bayi atau seorang anak kecil, fa aqarraha bihi rajulun, dan ada seorang laki-laki mengakui ini anak dia, lahikahu, maka langsung dinisbatkan kepada laki-laki tersebut. Udah, ini anakmu. Liwujudil imkan wa adamul munaza'ah, karena ada kemungkinan entah dia yang ke negara sana, ya mungkin pas umroh kan, janjian dia, kita ketemu dia, udah dapat ruang berkah dia kan, berdua dengan istrinya dia di sana, atau dia nikah di sana, atau gimana lah, kita nggak ngerti. Karena ada kemungkinan, karena itu artinya ada kemungkinan. Taib, bertentapan nasab ini itu selama ada munaze, selama tidak ada yang mengingkarinya. Jangan ada, enggak itu anakku, oh ini anakku, berebut misalnya. Jadi ada dua laki-laki yang memperebutkan anak tersebut. Ini anakku, satu lagi mengatakan ini anakku. Maka li'annahu yahtamil ayyakuna dakhala al-ard, yakuna dakhala ardhum aw dakhalat hiya darul Islam. Karena bisa saja, kenapa itu dinisbatkan kepada laki-laki itu? Karena bisa saja kemungkinan si laki-laki ini pernah ke negara si wanita tersebut. Ya misalnya seorang wanita Kristen misalnya datang ke Indonesia bawa anak, dia tinggal di Italia. Datang seorang laki-laki mengatakan, oh itu anakku, misalnya, itu anakku. Loh kok bisa itu anakmu? Ya anak aku lah pokoknya, misalnya. Maka ya udah, berarti kita akui bahwasanya dia adalah anak si laki tersebut. Karena ada kemungkinan, selama ikhwah tidak ada yang mengakui laki-laki yang lain, ya. Berarti tidak ada yang mempertengkarkan itu. Ya cuman dia yang mengakuinya. Jadi bagaimana? Ya syariat menetapkan berarti dia adalah anak si laki-laki tersebut. Karena ada kemungkinan mungkin si laki-laki tersebut pernah ke Eropa sebentar, pulang, mungkin dia nikah di sana. Nah, demikian ya. Kan walaupun wanitanya wanita Nasrani, kan sah seorang laki-laki menikah dengan wanita Nasrani. Au dakhalat wa hiya darul Islam, atau si wanita pernah singgah di negara Islam, pernah singgah ke Indonesia misalnya. Wa wata'aha, setelah mereka melakukan hubungan. Wan nasabu yahtatu li isbatihi, nasab ini merupakan lebih tepat ditetapkan kepada si laki-laki yang mengakuinya.
Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.